Lembah Hijaz berada di antara Makkah dan Madinah. Di lembah itu terdapat sebuah kabilah Bani Amir yang dipimpin oleh seorang lelaki bernama Said Omri. Kekuasaan Said Omri sangat disegani bak seorang raja, sampai-sampai tak seorang pun yang berani melawan walaupun usia beliau tidak muda lagi. Pengaruh kewibawaannya yang besar sudah dikenal di mana-mana, baik di negerinya sendiri maupun di negeri-negeri lain. Harta kekayaannya melimpah bak kekayaan Nabi Sulaiman hingga 7 turunan pun harta tersebut tak akan habis. Dinding rumahnya dihiasi zamrud dan intan berlian. Hamparan permadani Iran nan elok dan halus melapisi lantainya. Guci pilihan dari Tiongkok menjadi wadah minumnya. Kendaraannya adalah kuda pilihan yang kuat dari negeri Arab. Said Omri terkenal dengan kedermawanannya sehingga banyak orang menyukainya, baik dari kalangan bawah, menengah maupun atas. Ia menjadi kawan bagi para saudagar, hartawan dan pangeran, menjadi curahan hati dan pelindung bagi kaum papa. Ia menjadi tempat berseminya harapan bagi para pengelana yang tersesat. Ia menjadi penegak keadilan bagi setiap kaum meminta suaka dan teraniaya. Said Omri memiliki segalanya. Segala karunia Allah yang dimiliki makhluk hidup ia miliki. Ia bak bintang gejora dari berbagai kepala kabilah di Jazirah Arab. Ia laksana mutiara di antara bebatuan mulia. Ia bagai emas 24 karat di antara berbagai logam mulia. Seluruh kekayaan, kekuasaan, kebahagiaan, dan budi baik Said Omri belum menghibur gundah gulana dan lara hati yang lama dipendam. Hari-harinya dirundung kesedihan dan kepedihan. Kala siang kesedihan itu menjadi kawan, kala malam kepedihan itu berubah menjadi mimpi yang menyeramkan. Puluhan tahun ia mendamba seorang putra mahkota dari seorang permaisuri nan elok, cantik rupawan. Namun waktu belum jua memberi jawabnya. Beban dan kesedihan terbesar telah membebani hidup Said Omri, karena putra dambaan jiwa belum juga bertandang. Ia merasa hidupnya sia-sia, tanpa guna dan tanpa harapan. Angan-angan berubah menjadi kepedihan. Di tengah keputusasaannya, ia tak lelah untuk meratap dan memohon kepada Tuhan pencipta alam semesta di waktu siang atau malam agar dikaruniai seorang putra penerus nasab keluarga. Duhai Tuhanku, hamba senantiasa memuja dan menyembahmu. Tapi mengapa puja-puji doa hamba belum jua Engkau kabulkan? Laksana para pecinta, air mata yang bening dan jernih terus menetes tersebab merindukan buah hati yang tak kunjung Engkau ulurkan. Ya Allah, wahai Tuhanku,
Engkau adalah ilham dan pemberi keturunan. Hamba mohon lepaskanlah kepedihan dan kerinduan hamba. Duhai hati nan gundah gulana tak menentu, tak pernah hamba menjauh darimu. Hamba senantiasa memohon dan mengharap kepadamu. Karena engkau merupakan ilham bagiku untuk memetik dawai gitar, merajut syair cinta nan elok menjadi puja-puji permohonan dan pengharapan akan karunia. Hamba laksana harimau kelaparan yang mencari mangsa di hutan belantara di antara binatang-binatang liar lagi buas. Hamba berburu mencari kebahagiaan yang hilang dari rumah. Cinta dan kekayaan merupakan bunga kehidupan terindah yang mampu menggetarkan perasaan. Apalah makna semua kekayaan jika cinta yang menyebabkan hamba merindu belum jua dalam genggaman. Emas, permata, intan, dan berlian yang bergelimang menjadi tiada berguna dan sia-sia tanpa permata hati putra belayan jiwa, darah daging dan penerus keturunan. Apalagi yang didamba dari seorang lelaki yang sudah uzur seperti hamba selain mendapatkan putra yang akan menjadi pelipur lara. Putra merupakan intan permata yang senantiasa membuat orang tua berkilau bak cahaya, berpijar dengan sinar benderang. Orang tua menjadi semakin indah, mempesona. Anugerahilah permata indah tersebut, wahai Tuhan hamba. Perlihatkanlah mukjizatmu, tampakkanlah kekuatanmu yang mempesona jiwaku, duhai ilahi Robbi. Tanpa keturunan tiada yang mampu hamba banggakan pada nenek moyang hamba. Tanpa kehadiran putra, apalah yang hamba warisi dari Adam selain penderitaan dan kesengsaraan. Para tetua kabilah akan menuduh hamba sudah berbuat kesalahan besar sampai langit pun menghukum dengan tidak memberi keturunan seorang pun. Tuduhan tersebut akan menjadikan diri ini laksana laba-laba yang bersembunyi di balik pekat kegelapan. Duhai Zat yang Maha Penyayang, mengapa engkau masih terus menguji hamba? Walaupun jiwa hamba hancur, hamba tetap memohon kemurahan-Mu. Tak akan bosan dan lelah lidah hamba memuji untuk memohon. Set Omri tak jua jemu untuk berikhtiar. Segala jalan ia lalui, segala nasihat dan petunjuk orang pandai ia turuti. Puja-puji doa ia panjatkan, hingga nazar pun ia ucapkan. Detik demi detik, hari berganti minggu, bulan berganti tahun, tak lelah Set Omri memohon dan berikhtiar dengan segala macam cara agar keinginannya tergapai. Siang malam Set Omri meratap dan mengiba pada Tuhan. Jika siang tiba, lelaki tersebut membuka pundi-pundi hartanya untuk diberikan kepada kaum papa. Ia mengundang orang-orang alim, meminta fatwa dan petunjuk agar yang diimpikan tercapai dan doanya terkabulkan. Bila malam tiba, dengan air mata berderai ia bertafakur dan bermunajat serta berdoa memohon pada Ilahi. Jika
jika puja-puji dan doa-doa belum terkabulkan, tentu Tuhan memiliki rencana tersendiri. Manusia tidak pernah tahu rahasia di balik semua rencana tersebut. Tersebab kesungguhan dan ketulusan Seth Omri dalam memuja dan memohon membuat langit bermurah hati. Akhirnya lelaki yang berusia uzur tersebut merasakan kebahagiaan yang tak bernilai dengan kabar istrinya telah mengandung. Kehamilan tersebut laksana hujan menyiram padang tandus. Seth Omri bak musafir melihat fajar setelah semalaman dicekam ketakutan. Rasa haru bahagia tidak membuat Seth Omri lupa diri. Ia kian kusuk memanjatkan puja-puji dan doa-doa. Pundi-pundi yang ia miliki semakin besar ia keluarkan untuk diberikan pada orang-orang yang membutuhkan. Semua itu ia lakukan sebagai wujud syukur dan atas anugerah yang ia terima dari Tuhan. Kehamilan istrinya besarnya tidak sebanding dengan harta benda yang ia miliki, permata indah yang menyilaukan. Setelah cukup waktu, kira-kira genap 9 bulan, istri Seth Omri melahirkan seorang bayi lelaki nan tampan rupawan, laksana bintang kejora di antara bintang gemintang di langit biru. Kulitnya kemerah-merahan, rambutnya ikal, matanya sebening embun pagi. Lesung pipi menambah pesona setiap insan yang memandang. Setelah si jabang bayi genap umur 7 tahun, upacara akikah pun dilaksanakan sebagai wujud syukur. Seluruh sanak kerabat handai tolan diundang dalam upacara akikah. Berbagai buah-buahan segar, roti dan anggur disuguhkan. Tidak ketinggalan para papa, fakir miskin, anak yatim dan piatu pun turut hadir dengan pulangnya membawa kepingan emas. Si jabang bayi tersebut diberi nama Kais, yang membuat ayahnya bergairah dan bersemangat hidup. Bagi bayi laki-laki bagai anggur penghangat bibir yang gemetar di tengah kehausan. Penghapus sedih yang lama bergejolak di lupuk sanubari. Si jabang bayi yang didamba siang malam telah menghadirkan air mata dan senyum bahagia, menanggalkan rundung derita dan kesedihan yang senantiasa mendera hari demi hari, menjadi cahaya kehidupan dan pelipur lara di usia uzur. Bayi tersebut sungguh menjadikan Bani Amir semakin masyhur dan harum. Di mata orang tuanya, ia benar-benar membawa berkah. Kehidupan ayahandanya dipenuhi oleh keceriaan dan kebahagiaan. Kekuasaan Bani Amir kian bersinar bak kekuasaan Jamshid. Di balik kebahagiaan terkadang manusia lupa akan bahaya yang tersembunyi. Manusia tidak pernah sadar akan malah petaka yang di kemudian hari dapat meluluh lantakkan kebahagiaan. Laksana api yang sinarnya menyilaukan dan kemudian dapat membakar. Bagai musafir yang berkelana seorang diri dan tidak sadar akan bahaya yang mengintai. Manusia seperti serangga, ia merayap dari dalam untuk mendekati cahaya. Ketika sampai pada sumber cahaya, ia akan tersiksa hingga mati kepanasan.
Syed Omri senantiasa bertutur pada para tetamunya, anak lelaki adalah kunci keajaiban, kunci yang akan membuka lebar pintu gerbang kekuasaan dan kekayaanku dan membuat jiwa bahagia serta raut muka cerah ceria. Kehadiran Kais benar-benar dapat menghapus debu kesedihan lelaki yang sudah berusia senja dan mulai melemah detik demi detik. Syed Omri seolah tiada sedikit pun melewatkan kebahagiaan bersama putra semata wayangnya. Ia dirawat, dibimbing, dan diasuh dengan sepenuh jiwanya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya yang dapat mencelakakan. Hingga lelaki uzur tersebut sudah tidak tertarik lagi dengan hobi-hobi yang selama ini ia jalani, misalnya melakukan perjalanan jauh dan berniaga. Tiap detik waktunya hanya dimanfaatkan untuk menimang permata hatinya.